Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au uzalla au zilla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun ialah fasal idza aradah apabila seseorang ingin ayastadillah dia ingin mengambil referensi atau mengutip bi ayatin dengan satu ayat falahu maka ialah boleh baginya ayyakulah untuk berkata qala Allah Ta'ala kadza. Allah telah berfirman seperti ini. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala telah berfirman kadza seperti ini. Walahu dan ialah boleh baginya ayyakulah untuk dia berkata Allahu Ta'ala, adapun Allah Ta'ala yaqulu kada, yaqulu ialah dia berfirman kada seperti ini. Allah Ta'ala yaqulu kada pada Allah Ta'ala yaqulu kada. Artinya Allah berfirman seperti ini. Wala karahatah dan tidak ada kemakruhan fi syai'in di dalam sesuatu min hadza tentang ini. Hadza adapun hukum ini, hadza adapun hukum ini, huwa hadza as-sahihu ialah yang sahih, yang benar, al-mukhtaruh yang dipilih, alladzi yang alaihi yang ialah atasnya amalus salafih wal khalafih, adapun amalnya ulama salaf dan ulama khalaf. Artinya ketika kita berceramah semisal atau menulis atau bertausiah, berkhutbah,
tidak masalah mengutip atau mengambil referensi dari Al-Quran. Pakai bahasa qalallahu ta'ala boleh, atau pakai bahasa Allahu ta'ala yaqulu boleh. Intinya apabila bisa memahami Al-Quran, menyesuaikan masalah yang dihadapi dan mengambil referensi dari Al-Quran itu sesuai. Lebih-lebih ketika para qori diundang dalam acara-acara, hendaklah ayat yang dibaca itu sesuai dengan acara. Semisal acara pernikahan, diundang sebagai pembukaan qori yang dibaca tentang pernikahan, wa min ayatihi an khalaqalakum al-ayah. Jangan acaranya pernikahan yang dibaca tentang ayat-ayat kematian, atau sebaliknya, ayat diundang acara haul kematian yang dibaca tentang kegembiraan. Artinya harus sesuai antara referensi Al-Quran yang dikutip dengan keadaan. Semisal acara pernikahan yang dibaca alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak sesuai, acara pernikahan kok musibah. Warawa dan meriwayatkan Ibnu Abi Daud. Siapa Ibnu Abi Daud? An Mutarrif bin Abdullah As-Sahir. Mutarrif bin Abdullah As-Sahir At-Tabi'i, seorang tabi'in al-masyhur, yang terkenal, yang viral. Qala, berkata Mutarrif, la taqulu, janganlah kalian berkata, innallaha ta'ala yaqul, pada innallaha ta'ala yaqul. Artinya innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, yaqulu, ialah berfirman. Walakin, dan tetapi, qulu, katakanlah, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala qala, berfirman. Wa hadza, adapun ini, alladzi, yang angkarahu, yang mengingkarinya, Mutarrif. Siapa Mutarrif rahimahullah? Khilafu ma, ialah menyalahi kebiasaan, ja'ah yang datang bihi dengan ma, ja'ah yang datang atau tertera bihi dengan ma al-Qur'anu was sunnatuh, apa Al-Qur'an dan sunnah. Wa fa'alat, dan melakukan hu padanya, as-sahabatu, siapa sahabat, wa man, dan man, ba'dahum, setelah sahabat, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Faqad qala, maka sungguh berfirman Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala,
Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Wallahu adapun Allah yaqulu ialah berfirman Allah al-haqqah pada yang hak, wa huwa adapun Allah yahdi ialah memberikan petunjuk Allah as-sabilah pada jalan. Ada seorang tabi'in yang berkata begini, kalau mengambil referensi dari Al-Quran, jangan mengatakan innallaha ta'ala yaqulu, sesungguhnya Allah sedang berfirman atau akan berfirman. Pakai fi'il mudhari. Ya, innallaha ta'ala yaqulu. Karena apa? Karena yang ada di dalam Al-Quran itu sudah difirmankan oleh Allah. Tapi hendaklah mengatakan, kalau mengambil referensi dari Al-Quran pakai fi'il madhi, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah telah berfirman. Namun pendapat ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah dan apa-apa yang dipraktekkan oleh para sahabat. Kenapa? Karena kalam Allah, firman Allah itu tidak ada kaitannya dengan waktu. Jadi pakai innallaha ta'ala yaqulu, innallaha ta'ala qala, sama-sama boleh. Adapun firman Allah, wallahu yaqulul haqqah wa huwa yahdis sabil, firman apa yang telah disampaikan oleh Allah itu benar. Beda dengan kita, mahtamala sidqah wal kadzib, bisa benar bisa sah, tapi apa-apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu semuanya benar, harus yakin. Dalam Al-Quran diterangkan adanya surga, kita harus yakin bahwa surga itu ada. Dalam Al-Quran diterangkan tentang neraka, kita harus yakin bahwa neraka itu ada. Ada malaikat maut, ada malaikat Israfil dan lain sebagainya. Diterangkan juga kisah-kisah para semuanya harus diyakini kebenarannya, karena Al-Quran bukanlah fiksi. Al-Quran bukan lain dengan novel yang sering kalian baca. Iya. Kalau novel yang sering kalian baca itu fiksi, bukan fakta. Kalau memang ini dawuhnya Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau memang seseorang itu cinta, maka dia akan memilih lebih banyak berkomunikasi dengan kekasihnya daripada berkomunikasi dengan yang lainnya. Berarti kalau kita memang cinta kepada Allah, lebih banyak membaca Al-Quran daripada membaca yang fiksi. Lebih cinta Al-Quran daripada membaca yang lain. Tapi bukan menjadi tanda orang yang lebih banyak membaca fiksi, membaca novel-novel fiksi itu menjadi tanda tidak cinta kepada Allah, bukan. Tapi salah satu tanda cinta kepada Allah, dia lebih sering membaca Al-Quran daripada membaca majalah-majalah yang bersifat fiksi, novel. Itu kan tidak terjadi. Tapi kalau kisah-kisah dalam Al-Quran itu terjadi. Wa fi sahihi Muslim, dan dalam kitab Sahih Muslim, dan ialah di dalam kitab Sahih Muslim,
An Abi Dzar, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata Abu Dzar, qala, bersabda Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda seperti ini. Rasulullah pernah mengutip ayat Al-Qur'an itu pakai fi'il mudhari'. Redaksinya seperti ini. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ayat yang dikutip oleh Rasulullah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Man, adapun man, jaa'a ialah yang melakukan, siapa man atau datang, siapa man, bil hasanati, dengan satu kebaikan, falahu, maka ialah baginya asyru amsalihha, adapun 10 kali lipat kebaikannya. Allah itu loman, Allah itu sangat derma. Kalau hambanya melakukan satu kebaikan, maka akan diberikan pahala 10. Kalau semisal begini, saya pengen niat ngaji, niat saja, belum melakukannya. Kemudian hujan sehingga tidak bisa merealisasikan niatnya, maka tetap diberi pahala dengan sempurna. Niat ngaji sampai datang ke masjid, maka pahalanya 10. Itu salah satu bentuk kasih sayang Allah. Makanya niat itu penting. Ya. Niatul mukmin khairun min amalihi. Niat tanpa amal, niat dengan amal, atau amal disertai niat lebih baik daripada amal tanpa disertai oleh niat. Makanya niatnya yang baik, menata niat. Innamal a'malu bin niyah. Man ja'ah bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang membuat satu kebaikan, maka nanti akan dibalas dengan 10 kebaikan. Yakin, ada temannya sedang susah, kalian hibur, itu nanti kalian akan dihibur baik oleh temannya yang lain atau nanti di akhirat di surga. Hiburannya itu 10 kali lipat lebih menyenangkan. Man ja'ah bil hasanati falahu asyru amsali. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, maka akan dibalas dengan 10 kebaikan. Suratul An'am ialah surah Al-An'am ayat 106. Wa fi sahihil Bukhari, dan dalam kitab Sahih Bukhari, fi babi tafsirih, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Di dalam bab tafsir ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, Ali Imran ayat 92. Faqalah, maka berkata Abu Thalhah, siapa Abu Thalhah? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yaqulu, ialah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Fahadha, maka adapun ini,
Kalamu Abi Tolhatah ialah perkataan Abi Tolhah fi hadratin Nabi, di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi di depan Syekh Mutarrif berkata bahwasanya ketika mengutip ayat Al-Qur'an jangan memakai redaksi innallaha ta'ala yaqulu. Akan tetapi Abu Tolhah pernah menyampaikan ini di sisi Rasulullah, pernah berkata seperti ini, ya Rasulullah, innallaha ta'ala yaqulu. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pakai innah, pakai yaqulu di hadapan Jadi kalau mengutip ayat Al-Qur'an, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, itu tidak apa-apa. Pakai sesungguhnya, tidak masalah. Dan juga pakai sedang berfirman, pakai yaqulu, itu tidak masalah. Karena dulu dalam sejarah Abu Tolhah pernah memakai redaksi ini di hadapan Rasulullah. Ketika mengutip ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhib. Artinya bagus ini. Lan tanalu, kalian tidak sekali-kali mendapatkan albirrah, kebaikan yang sempurna, hatta tunfiku, sehingga kalian berinfak, mimma, dari apa, tuhibbun, yang kalian senangi. Kalian semisal memberikan baju atau memberikan sesuatu kepada temannya, itu akan mendapatkan birroh. Birroh itu apa? Kebaikan yang lebih sempurna lagi, yang diberikan itu yang disenangi. Ada kisah, semoga kita bisa mengamalkannya. Ilmu itu mudah dipelajari, agak sulit diamalkan apabila belum terbiasa. Ada seseorang Habib di Tanggul, namanya Habib Soleh Al-Hamid, dekat dengan rumahnya calon mertuanya Ustadz Sirojul. Ustadz Sirojul rumahnya dekat dengan Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh Tanggul itu kalau punya baju dipakai, kemudian disukai oleh temannya, koleganya, saudaranya, itu dikasihkan selama masih punya simpanan baju di rumahnya, meskipun bajunya disukai. Pernah tinggal satu baju yang dimiliki Habib Soleh. Ini ada yang bercerita, Bib, Habib ini berkata kepada temannya, seandainya di rumah masih ada satu baju saja, niscaya baju ini saya kasihkan kepadamu. Jadi kebaikan yang sempurna itu bukan memberikan apa-apa yang sudah tidak disenangi, bukan memberikan apa-apa yang sudah tidak dilirik lagi, tapi memberikan sesuatu yang masih bagus. Memberikan baju memang pahalanya besar, baik yang sudah pernah dipakai atau belum. Tapi yang pahalanya lebih besar, memberikan baju yang masih bagus, yang tidak pernah dipakai, bahkan yang disenangi. Itu menguji kedermawanan seseorang. Jadi kalau bisa, kalau memberikan sesuatu jangan pilih-pilih. Semisal ada 5 barang bagus, ada orang minta, langsung kasihkan. Jangan pilih mana yang buruk ya, mana yang sudah tidak dipakai ya, baru dikasihkan. Tapi kasihkanlah yang bagus, yang bagus-bagus. Jangan menunggu
yang tidak bagus. Ini konsep Al-Quran. Ini perintah Al-Quran. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhib. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sebelum memberikan apa-apa yang kamu senangi. Memberikan sesuatu yang tidak disenangi kan lumrah. Ya. Semisal Emir punya pulpen, sudah tinggal sedikit. Ada temannya minta, ya diberikan lumrah, tinggal sedikit. Semisal baru beli pulpen, masih full, dipakai satu kali. Kemudian ada temannya, Mir, saya pakai ya. Oh ya, silahkan. Nah, itu baru lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Diuji. Memang ujian itu kadang dari hal-hal yang enak dan hal-hal yang tidak menyenangkan. Wa fi sahih, dan dalam kitab sahih an Masruki, adapun dari Masruk rahimahullah, namanya Masruk. Masruk ini artinya dicuri. Mungkin dulu pernah dicuri. Memang dulu orang Arab kalau memberikan nama itu sesuai dengan ahwalnya. Semisal ada orang tertawa terus, ya, senyum terus. Ada yang dikasih nama ad-dohak, selalu tertawa. Kalau cemberut terus apa namanya? Qala, berkata Masruk, qultu, saya berkata, li Aisyah, pada Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, alam yakulillah, bukankah Allah berfirman, bukankah Allah Ta'ala berfirman, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Walaqad ra'a, dan sungguh alhamdulillah, dan sungguh Muhammad melihat Rasul atau Jibril. Rasul dalam Al-Quran itu kadang bermakna para nabi, kadang bermakna para malaikat. Dan sungguh melihat Muhammad pada utusan, yaitu malaikat bil ufukil mubin, di ufuk yang jelas. Faqalat, maka berkata Aisyah, alam tasma, tidakkah kamu pernah mendengar, annallaha ta'ala, sungguh Allah Ta'ala, yaqulu, ialah berfirman, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Awalam tasma, atau kamu tidak mendengar, annallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Thumma qalat, kemudian berkata Aisyah, fi hadal hadis, dalam hadis ini,
Wallahu adapun Allah Ta'ala yaqul ialah berfirman pada wallahu Ta'ala yaqul. Ya ayyuhar rasulu balligh. Boleh dibaca ya ayyuhar rasulu balligh. Majais Al-Maidah ayat 67. Summa qalat, kemudian Aisyah berkata, wallahu ta'ala yaqul pada wallahu ta'ala yaqul. Wallahu adapun Allah Ta'ala yaqulu berfirman siapa Allah, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Qul An-Naml ayat 60 wa nadhairu hada, adapun contoh-contoh seperti ini fi kalamis salaf, di kalamnya ulama salaf, wal khalaf dan ulama khalaf, aktsaru ialah lebih banyak min antuhsor untuk dihitung. Dalam kitab Sahih Muslim ada sahabat atau tabi'in yang bertanya kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Masruq, bertanya kepada istri Nabi yang namanya Aisyah, istri termuda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan satu-satunya istri yang masih perawan. Selainnya Rasulullah itu menikahi janda. Jadi Rasulullah itu pernah menikahi janda, pernah juga menikahi perawan. Istrinya Habib Umar Al-Hafidh dari Tarim, itu istrinya janda. Pernah ketika bertemu dengan gurunya Habib Umar itu pernah menawarkan kepada Habib Umar, wahai muridku, kamu pilih di antara putri-putriku, mau menikah dengan yang masih gadis, bukan menikah dengan gadis, masih gadis, atau yang sudah janda. Dengan diberikan pilihan seperti ini, saking takdimnya kepada gurunya, Habib Umar memilih yang alasannya ikut Rasulullah. Tapi kalian jangan. Habib Umar. Masruq pernah berkata atau bertanya kepada istri Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Aisyah, apakah Allah berfirman, pertanyaannya pakai alam, pakai pertanyaan. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Apakah benar Nabi Muhammad itu melihat malaikat di ufuk? Aisyah kan ahli tafsir. Jadi perempuan yang ahli tafsir itu ada. Di antaranya Sayyidah Aisyah. Jawaban Aisyah begini. Alam tasma, apakah kamu tidak pernah mendengar annallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Coba perhatikan dengan baik-baik. Ketika Aisyah mengutip ayat Al-Quran, memakai redaksi annallaha ta'ala yaqulu, berarti ini menandakan
Aisyah kan di samping istri Rasulullah, otomatis santrinya Rasulullah, banyak belajar kepada Rasulullah. Jadi kalian khususnya yang tilmidah, para perempuan, kalau pengen pinter agama, carilah suami yang pinter agama. Karena guru privat yang terbaik adalah suami sendiri. Intens pengajarannya, baik secara amaliyah, secara praktek atau secara teori. Itu pasti diajarkan oleh suami. Bagaimana caranya sholat, itu diajari oleh suami. Sayyidah Aisyah kenapa menjadi orang cerdas? Ya karena gurunya Rasulullah. Jadi kalian kalau pengen cari suami yang pinter agama, mengajak kepada kebaikan, carilah kang santri yang pandai agama. Sayyidah Aisyah ketika mengutip referensi Al-Quran memakai redaksi Annallahu ta'ala yaqul. Berarti memakai redaksi seperti ini tidak masalah. Semisal kalian muhadharah, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, tidak masalah. Annallaha ta'ala yaqul. Tidak harus qala Allah Ta'ala, tapi boleh memakai redaksi Annallaha ta'ala yaqulu. Di antara ayat yang dikutip oleh Sayyidah Aisyah adalah la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah bisa atau kuasa membuat mata ini melihat hal-hal yang gaib kalau Allah berkehendak. Sejatinya yang hanya bisa melihat yang gaib hanyalah Allah, kecuali hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah untuk melihat hal-hal yang gaib. Dan ayat yang kedua, wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan. Cara Allah berkomunikasi dengan hambanya dengan 3 cara. Yang pertama, wahyu. Yang kedua, dari belakang hijab. Atau yang ketiga, mengutus utusan malaikat Jadi cara Allah berkomunikasi dengan hambanya melalui 3 cara. Yang pertama dengan yang kedua di belakang yang ketiga mengutus malaikat. Dan di antara juga yang dikutip oleh Sayyidah Aisyah ayat ya ayyuhar rasul balligh. Apa artinya ini? Wahai utusan, sampaikanlah. Jadi kalau balighu anni walau ayah, kalian kalau tahu satu hadis atau satu ilmu dari guru-gurunya, sampaikan, ajarkan kepada adik-adiknya, sampaikan kepada teman-temannya. Kalian kan sudah hafal 40 hadis. Hadis apa? Jalailul Afkar. Di antara hadis yang paling berkesan dalam hadis itu apa? Tentang persaudaraan apa? Hadis apa yang kalian hafal dalam kitab itu? La tabaghadu wala tadabaru wala tahasadu wala tadabaru wala taqata'u wa kunu ibadallah wahana. La terusannya la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin.
itu tentang bersaudara. Coba dipahami. La yahillu, tidak halal, tidak diridhoi li muslimin bagi orang muslim. Ayah juroh, tidak menyapa akhahu dengan saudaranya yang muslim. Fauqa salasi layalin, melebihi 3 hari. Jadi kita itu tidak boleh diam-diaman dengan saudaranya melebihi 3 hari. Tidak boleh tabaghadu, saling membenci. Tahasadu, tidak boleh saling dengki. Wala tadabaru, dan tidak boleh saling melengos. Bertemu dengannya berpaling. Berpaling mukanya, tidak Bakunu ibadallah ikhwah. Kalian harus menjadi seorang hamba yang bersaudara. Al-muslimu ahul sesama muslim itu saudara. Ya. Jadi kalau melihat temannya, anggaplah dia saudara sendiri. Wa kunu ibadallah ikhwana. Sampaikan pada teman-temannya hadis ini bahwa sesama muslim itu saudara. Kalau bertemu dengan sesama muslim, senyum. Ya. Jadi kalau bertemu dengan muslim, senyum. Bertemu dengan temannya yang lain, senyum lagi. Senyum terus. Repot dengan kalau semisal tidak bisa senyum, ya pura-pura senyum. Senyum Pepsodent. Giginya ditampakkan. Alhamdulillah. Wa kunu ibadallah bersaudara. Wallahu a'lam bishawab. Enak ya, kalau ngaji itu enak. Membuat kita bahagia. Malaikat datang ikut ngaji. Untuk pertemuan mendatang kita mempelajari bagaimana sih para ulama ketika khatam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad